Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Demi Harta Benda, Aku Rela Menumbalkan Anak dan juga Istriku. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang dialami seorang calo atau pengantar pelaku pesugihan. Saya ingin menceritakan tentang seorang yang pernah diantarnya. Jadi narasumber di sini sebagai pengantar orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Salah satunya yang pernah diantar yaitu sebut saja namanya Rama. Dia pernah diantar oleh narasumber untuk melakukan ritual pesugihan. Namun akibat dari ritual itu, satu keluarganya meninggal dunia karena perilakunya yang bersekutu dengan iblis. Awal ceritanya Rama pada saat kali pertama bertemu dengan narasumber sebut saja namanya Pak Tejo. Rama menceritakan keluh kesahnya yang mempunyai 4 orang anak. Rama yang saat itu dalam kondisi keterpurukan yang amat sangat karena hutang piutangnya sangat-sangat banyak. Dari mulai hutang ke rentenir, hutang ke bank, dan juga hutang ke tetangga yang membuat Rama setiap harinya selalu dikejar-kejar oleh penagih hutang. Karena saking banyaknya hutang setiap hari, Rama dan keluarganya makan pun seadanya. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang sangat banyak. Biaya sekolah anak-anaknya pun sangat-sangat mahal. Rama yang setiap harinya hanya buruh serabutan, pendapatannya pun tidak menentu. Pernah sesekali Rama dan keluarganya sampai tidak makan. Hanya dengan air putih saja yang masuk ke dalam perutnya. Karena keadaan yang tidak menjamin masa depannya, akhirnya Rama dan istrinya sepakat untuk melakukan ritual pesugihan. Rama dan istrinya menceritakan itu semua kepada Pak Tejo. Kalau kalian memang sudah bertekad bulat mau ke tempat ritual, apakah kalian sudah siap dengan segala syarat dan segala apa yang akan nanti kalian dapatkan dan apa yang kalian alami nanti? Sepasang suami istri itu tanpa pikir panjang mereka berujar, apapun resikonya akan kami tanggung. Benar, kalian sudah siap menanggung semua resikonya, walaupun keluarga kalian yang akan jadi taruhannya. Bukannya saya tidak mau mengantar atau membantu, tapi orang yang melakukan pesugihan itu, mereka akan menyesal di akhirnya, ujar Tejo. Mereka pun tidak berpikir lagi. Hati dan pikirannya secara manusiawi sudah menghilang. Padahal Pak Tejo sudah menceritakan apa yang akan terjadi ke depannya. Mulai dari orang tuanya yang akan jadi korban, anak-anaknya yang juga akan mendapatkan dampak dari perilaku orang tuanya. Semua orang terdekatnya akan menjadi budak daripada siluman yang nantinya akan membantu mereka menjadi orang yang kaya raya. Tapi tetap saja mereka akan melakukan apapun demi menjadi orang kaya. Lalu kemudian keesokan harinya Rama dan juga istrinya diantar oleh Tejo ke tempat Mbah Dukun. Perjalanan menuju ke tempat Mbah Dukun memerlukan waktu hampir 4 jam. Karena letak tempat itu di tengah hutan belantara yang jauh dari pemukiman warga. Jalanannya yang berliku-liku tidak membuat mereka menyerah. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kayu. Permisi Mbah, ujar Tejo. Masuk Jo, ada apa kamu datang lagi ke sini? Tanya Mbah Dukun itu. Ini Mbah, saya mau mengantarkan teman saya. Katanya ingin melakukan ritual pesugihan Mbah, ujar Tejo. Oh,
Begitu, sampean namanya siapa? Tanya Mbah Dukun itu. Saya Rama, Mbah, dan ini istri saya. Saya kesini ingin merubah kehidupan saya, Mbah, biar tidak terus-terusan miskin. Saya ingin melakukan ritual pesugihan agar menjadi orang yang kaya raya dan tidak lagi dicemooh oleh orang-orang sekitar, kata Rama menjelaskan. Soal itu gampang, saya bisa bantu kamu, asal kamu menyanggupi semua syarat yang saya berikan, jelas Mbah Dukun. Iya Mbah, apapun itu akan saya sanggupi, jawab Rama tanpa ragu-ragu. Syarat dari ritual pesugihan yang pertama yaitu Rama harus ngasih mahar yang harus diserahkan kepada Mbah Dukun. Itu adalah sebagai media perantara. Dan yang kedua, sepasang suami istri ini harus membeli segala keperluan yang digunakan untuk melakukan ritual pesugihan, seperti kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, dan sebagainya. Setelah mereka diberitahu syarat apa saja yang diperlukan, mereka akhirnya pulang kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala keperluan untuk besok paginya. Setelah segala syarat sudah dibeli, besok paginya sepasang suami istri ini kembali ke tempat Mbah Dukun diantar oleh Pak Tejo. Permisi Mbah. Ya, silakan masuk. Ini Mbah, segala syarat sudah saya beli. Terus bagaimana lagi Mbah? Tanya Rama kebingungan. Nanti sebelum sampean dan istri sampean ini melakukan ritual, kalian harus mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu. Sudah saya siapkan di belakang rumah ini. Dan setelah itu, baru kamu melakukan pertapaan di sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual pesugihannya, jelas Mbah Dukun. Terus saya dan istri saya harus melakukan pertapaan berapa lama, Mbah? Tanya Rama lagi. Tergantung, nanti kamu didatangi sosok yang akan jadi sesembahanmu pada hari keberapa, jelas Dukun itu. Oh, begitu ya Mbah, jawab Rama. Ya sudah, sekarang kita mulai saja. Kamu ke belakang rumah ini, nanti ada sebuah sumur. Kamu dan istrimu segera mandi kembang, jelas Mbah Dukun. Setelah mendengar arahan dari Mbah Dukun, Rama dan istrinya langsung bergegas ke belakang. Di sebuah tempat di mana ada satu sumur yang menurut mereka keadaannya mencekam. Suara-suara binatang hutan dengan sekelilingnya terdapat pohon yang tinggi besar. Mereka pun kemudian melakukan mandi kembang. Hampir 30 menit akhirnya mereka selesai mandi dan langsung menghampiri Mbah Dukun. Habis ini saya harus ngapain lagi Mbah? Tanya Rama lagi. Kamu dan istrimu langsung saja masuk ke dalam ruangan ini. Di dalam ruangan sudah saya siapkan sesaji. Kalian tinggal lakukan apa yang sudah saya ajarkan kemarin, dari mulai baca mantra dan lainnya. Dan kalian harus ingat, jika belum didatangi oleh satu sosok siluman, kalian tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Paham kalian? Jelas Mbah Dukun. Iya Mbah, kami paham. Pak Tejo pun meninggalkan mereka berdua karena harus melakukan pertapaan selama beberapa hari. Kalau begitu saya pamit dulu Mbah. Nanti kira-kira 7 hari lagi saya kesini lagi, ujar Pak Tejo. Iya, silakan Jo. Terima kasih ya, jawab Mbah Dukun. Selama Rama dan juga istrinya melakukan ritual, hari ini tepat di mana 7 hari 7 malam. Pada saat tengah malam di mana suasana sangat sunyi, mereka berdua didatangi oleh Raja Siluman atau Raja Iblis yang akan memberikan kekayaan untuk mereka berdua. Tapi untuk mendapatkan kekayaan itu ada beberapa tata cara yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Wahai manusia, segala keinginanmu akan saya penuhi. Jika kamu bersujud di hadapanku, kalian harus patuh dengan kami. Dan setiap tahunnya kami meminta tumbal dari salah satu keluarga dekatmu, ujar sosok tersebut.
Rama dan juga istrinya mendengar sosok siluman itu tanpa pikir panjang langsung bersujud dan meminta agar dirinya menjadi orang yang sangat kaya raya. Bagus, kalian sudah menuruti apa keinginanku. Seketika juga sosok siluman itu hilang entah kemana. Rama dan juga istrinya sudah benar-benar terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Hati dan pikiran yang selayaknya manusia kini sudah sirna. Lalu kemudian tidak berselang lama, Badukun itu mengetuk pintu ruangan itu. "Selamat Rama, kamu dan istri kamu sudah sukses melakukan ritual," ujar Mbah Dukun. "Lalu saya harus bagaimana lagi, Mbah, untuk bisa mendapatkan kekayaan?" tanya Rama masih penasaran. "Kalian harus membuka usaha, apapun itu bentuknya. Nanti sosok sesembahan itu akan berusaha membantumu. Dan jangan lupa, setiap 40 hari sekali kamu ke sini untuk melakukan ritual pesugihan yang lebih khusus. Kamu juga setelah pulang dari tempat ini, segeralah menyiapkan satu kamar untuk melakukan ritual secara pribadi. Jangan lupa juga, segala sesaji harus disiapkan." Mbah Dukun menjelaskan panjang lebar. "Siap, Mbah. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Mbah," kata Rama sambil berpamitan. Setelah sampai di rumah, sepasang suami istri ini bekerja sama untuk menyiapkan satu kamar khusus dan membeli berbagai sesaji. Lalu 1 minggu setelahnya, Rama yang ingat jika akan ada orang terdekatnya yang akan meninggal dunia akibat dijadikan tumbal oleh sesembahannya. Dan orang itu ternyata anak pertamanya Rama. Anak itu meninggal secara tragis akibat kecelakaan. Anak itu ditabrak oleh sepeda motor yang sedang melaju dengan kecepatan penuh saat dirinya hendak menyeberang. Semua orang yang ada di tempat kejadian sudah mengingatkan kepada anaknya Rama. "Awas, ada motor, jangan menyeberang. Woi, nak, jangan menyeberang, nak." Suara teriakan dari orang sekitar tidak dihiraukan sampai akhirnya brak, dar. Tubuh anaknya Rama terpental sangat jauh sampai tubuh dan kepalanya anaknya Rama terpisah. "Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un," jeritan orang-orang setempat yang melihat kejadian itu secara nyata di depan mata mereka. "Panggil ambulan, cepat," ujar salah satu warga yang berjualan di dekat kejadian itu. Darahnya bercucuran, tubuhnya sudah tidak berbentuk. Orang-orang di sekitarnya antara ingin menolong dan ingin juga kabur, karena bau darah yang sangat anyir membuat mereka ingin muntah-muntah. Namun tidak berselang lama, ambulan pun datang. Rama pun kemudian diberi kabar oleh pihak rumah sakit kalau anaknya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sontak saja membuat Rama terkejut. "Hah? Yang benar saja, Anda jangan coba-coba bohongi saya ya." Istrinya Rama yang mendengar bentakan itu pun menghampirinya. "Ada apa, Pak?" tanya istrinya. "Ini, Bu, pihak rumah sakit tadi menghubungi Bapak. Katanya anak kita meninggal, Bu," jawab Rama. "Hah? Gak mungkin, Pak. Anak kita yang mana?" tanya istrinya. "Yang pertama, Bu. Ayo kita ke rumah sakit sekarang," ajak Rama. Lalu kemudian sepasang suami istri itu segera ke rumah sakit meninggalkan dagangannya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata benar anak pertamanya sudah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Hari itu juga jenazah anaknya Rama segera dimakamkan di pemakaman umum di desanya. Dan banyak sekali para tetangga yang bertakziah.
Namun 1 bulan setelah kematian anak pertamanya, usaha toko kelontong yang dibangun, hasil yang didapatkan oleh Rama dengan istrinya sangat luar biasa. Sampai mereka pun bisa untuk merenovasi rumah, bisa membeli motor baru, hutang piutangnya terlunasi dalam jangka waktu 1 bulan saja. Toko kelontong yang dibangunnya setiap hari selalu ramai didatangi para pembeli. Pak Tejo yang melihat keadaan Rama yang sudah berubah pun ia merasa senang. Mereka sempat mengobrol tentang ritual yang dilakukan oleh Rama. Obrolan mereka yang ternyata Rama kalau di setiap kali ritual di tempat tinggalnya itu dia mendapatkan uang lembaran yang totalnya bisa nyampai 40 juta sampai 70 juta setiap kali Rama melakukan ritual. Dan sekarang ritual pesugihan itu sudah berjalan selama 3 bulan. Hutang piutangnya terlunasi, rumah pun bisa direnovasi, motor baru bisa dibeli. Sungguh senang sekali kehidupan mereka saat ini. Setiap 40 hari, Rama datang ke tempat Mbah Dukun untuk melakukan ritual pesugihan yang khusus. Dan tidak lupa juga Rama memberikan mahar puluhan juta sebagai tanda terima kasih. Karena berkat bantuan Mbah Dukun, Rama bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Ketika tepat 1 tahun waktu yang sudah ditentukan saat dimana Rama harus menyerahkan tumbal yang kedua. Dan benar dugaan Pak Tejo kalau anak yang terakhir yang akan dijadikan tumbal. Sebelum anak itu meninggal, keadaannya seperti orang yang gila, yang sudah hilang akal selama 1 bulan lamanya. Anak usia 8 tahun yang seharusnya bermain dengan teman-temannya, tapi dia diperlakukan seperti orang yang gila, yang sempat menjadi cemoohan tetangga sekitar. Beginilah kata tetangga sekitar, "Anak orang kaya kok gila." Hampir setiap hari Rama mendengar kalimat itu dari mulut tetangganya. Rama sebagai orang tuanya pun malu karena anak yang paling akhir mengalami gangguan jiwa. Sampai di 3 minggu anaknya Rama menjadi cemoohan tetangga sekitar, yang membuat anak itu dikurung di dalam gudang sampai hampir 1 bulan lamanya. Dan anak itu juga tidak pernah mau makan sama sekali. Dan sampai dirinya ditemukan sudah meninggal dunia di dalam gudang. Rama dan istrinya tidak tahu kapan anaknya meninggal. Jam berapa meninggalnya sama sekali Rama tidak tahu. Sungguh malang nasib anak itu. Saat Pak Tejo melayat, banyak desas-desus dari warga sekitar yang memandikan jenazah anaknya Rama. Kalau meninggalnya anak itu seperti sangat mengenaskan. Saat warga sempat memandikan anaknya Rama, tubuh anak itu seperti tinggal tulang belulang saja. Setelah selesai pemakaman, dengan teganya Rama tidak mengadakan tahlil selama 7 hari 7 malam. Orang tua yang sudah sesat hanya harta yang mereka urusi. Sedangkan kondisi anaknya yang sangat mengenaskan sama sekali tidak ada rasa ibanya. Namun setelah 1 minggu anak itu meninggal, kekayaan Rama semakin luar biasa. Usaha yang ia bangun semakin sukses. Sampai-sampai Rama mempunyai pabrik yang diberi nama Rama Putra. Dengan rasa bangganya, pabrik itu dibangun dengan uang hasil pesugihan. Semua usahanya sukses sampai beberapa cabang. Setelah 1 tahun anak terakhirnya meninggal, anak yang kedua juga meninggal secara tiba-tiba. Entah itu disebabkan karena apa.
Awalnya anak itu kejang-kejang dengan mulutnya mengeluarkan busa, mata yang melotot dan tubuhnya membiru. Tanpa rasa belas kasih kedua orang tuanya yang melahirkan anak-anaknya. Saat anak keduanya meninggal, mereka tidak sedikit pun menitikkan air matanya. Sekarang hanya sisa Rama, istrinya, dan juga satu anaknya lagi yang masih duduk di bangku SMP. Mereka hanyalah mengejar masalah duniawi. Mereka tidak memikirkan anak-anaknya. Kini usaha toko kelontongnya sudah banyak cabangnya. Usaha rental mobilnya pun sekarang sudah berkembang. Pabriknya semakin meningkat. Bahkan Rama sudah mempunyai karyawan ratusan orang yang tersebar di kotanya. Pabrik industri yang dibangunnya pun banyak orang yang mau bekerja sama dengan Rama. Saat peresmian pabrik yang keempat, Rama dan istrinya beserta anak ketiganya menghadiri peresmian itu. Segala alat produksi sudah siap pakai. Sampai pada suatu saat anaknya Rama memasuki ruangan yang sangat luas, yang di dalamnya terdapat segala mesin penggilingan. Mesin penggilingan yang tadinya mati seketika nyala sendiri. Anaknya Rama yang kaget akibat suara mesin itu. Tanpa disadari, tangan sebelah kirinya masuk ke mesin penggilingan. "Ah, tolong, tolong!" Jeritan anaknya Rama yang menghiasi pabrik membuat orang berbondong-bondong lari menuju asal suara itu. Tanpa buang-buang waktu, anaknya Rama langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun di perjalanan, nyawa anaknya tidak tertolong karena tangan yang tergiling mesin mengeluarkan banyak darah, sehingga mengakibatkan anaknya Rama meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kini telah habis sudah anak-anaknya Rama. Semuanya meninggal dengan keadaan tragis. Anak pertamanya meninggal akibat kecelakaan. Anak kedua meninggal karena kejang-kejang, dan anak ketiga meninggal di ruang penggilingan. Dan anak yang terakhir meninggal dunia akibat gila yang dikurung di dalam gudang. Namun sepasang suami istri itu tidak merasa kehilangan. Mereka hanya memikirkan uang, uang, dan uang. Di tahun berikutnya, kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Rama terjadi juga, bahwa kini istrinya juga meninggal dunia. Awalnya istrinya meminta dibelikan mobil untuk dirinya sendiri, namun baru beberapa hari ia belajar menyetir. Istrinya Rama nekat mengendarai mobil itu sendirian ke jalan raya. Namun naasnya istrinya Rama mengalami kecelakaan dengan menabrak truk kontainer. Karena saat itu dari hasil TKP menurut polisi, mobil istrinya Rama keluar jalur, yang akhirnya bertabrakan dengan truk kontainer. Kondisi mobil sedan itu sampai masuk ke bawah kolong kontainer, yang membuat istrinya Rama terjepit di antara badan mobil dan truk. Pak Tejo yang mendengar kabar tersebut menyimpulkan, bahkan menyadari kalau semua yang terjadi di keluarganya Rama itu adalah akibat ulahnya sendiri yang bersekutu dengan iblis. Kini semua anggota keluarga Rama telah sirna akibat ulahnya sendiri yang bersekutu dengan iblis. Lalu kemudian 3 bulan setelahnya, Rama ini mendatangi lagi ke tempat Pak Tejo. Ia menceritakan bagaimana kondisi ia selama ini yang sudah tidak mempunyai keluarga satupun. Rama datang kepada Pak Tejo karena dia ingin menghentikan perjanjian dengan sesembahnya.
yang sudah 5 tahun lebih memberikan Rama kekayaan. Rama ingin tobat, dia menyesali apa yang sudah dilakukan. Walaupun dengan segala kemewahan, kekayaan yang dia miliki, tapi seluruh keluarganya, dari istri dan keempat anaknya, sudah meninggal dunia. Tidak mungkin bisa hidup kembali. Penyesalan itu sempat disampaikan kepada Pak Tejo dengan tangisan dan kekecewaan. Namun semua itu sudah terlambat. Ketika Rama diantar lagi oleh Pak Tejo untuk menemui Mbah Dukun, sayangnya Mbah Dukun itu sudah angkat tangan. Karena sudah tidak bisa dikembalikan, seperti Anda membeli sesuatu yang tidak bisa ditukar kembali. Ketika Mbah Dukun mengatakan hal seperti itu yang disaksikan oleh Pak Tejo, Rama pun berusaha mencari cara lain lewat kekayaannya, dengan mendatangkan orang-orang sakti, paranormal, dan juga para dukun sakti. Namun tetap saja ia tidak bisa meloloskan dirinya dari jerat pesugihannya sendiri. Rama sudah pasrah, tidak tahu harus bagaimana lagi. Setengah bulan lamanya Rama tidak keluar dari rumah mewahnya. Tetangga sekitar pun sempat bingung karena Rama biasanya sering kesana kemari. Namun semenjak keluarganya meninggal, Rama tidak pernah menampakkan batang hidungnya lagi. Sampai ada salah satu tetangganya yang mencium aroma busuk, yang membuat tetangga atau orang sekitar melaporkan kepada Pak RT kalau rumah mewah yang dihuni Rama ini tercium bau bangkai yang sangat menyengat, yang sangat mengganggu aktivitas warga. Setelah dilaporkan, Pak RT dan beberapa warga mencoba untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di kediamannya Pak Rama. Diketuk pintunya, tidak ada sautan sama sekali, yang akhirnya salah satu warga mendobrak pintu rumahnya Rama. Brak! Bau busuk langsung tercium. Dan setelah ditelusuri, ternyata Rama ditemukan dengan keadaan leher yang hampir terputus, sampai darahnya membasahi lantai. Namun darah itu sudah banyak yang mengering, dan juga banyak lalat yang menggerubungi tubuhnya Rama. Pak RT yang melihat kondisi Rama yang sangat mengenaskan langsung menghubungi pihak yang berwajib, yaitu untuk melakukan tindak lanjutan. Singkatnya, setelah jenazah Rama dievakuasi dan ditindaklanjuti, diketahui Rama meninggal setengah bulan yang lalu. Itu diperkirakan dari olah TKP lewat pihak kepolisian. Dan untuk kebenaran meninggalnya kapan tidak ada yang tahu. Karena hasil dari otopsi, perkiraan meninggalnya Rama itu setengah bulan sebelum dia ditemukan dalam keadaan yang menggorok lehernya sendiri. Dan selesai. Itulah cerita yang saya sampaikan tentang bagaimana pengalaman narasumber sebagai pengantar orang ke tempat pesugihan. Tapi pada akhirnya mereka semua tidak berumur panjang. Kekayaan yang mereka miliki hanyalah sementara. Penyesalan pun yang sudah tiada guna, tiada arti. Seperti yang baru saja saya sampaikan lewat narasumber, yaitu orang yang pernah mengantar pelaku pesugihan sampai jasadnya meninggal dalam keadaan tidak diketahui secara umum. Semoga cerita ini memberikan wawasan, hikmah, dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.